Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibu Elvira. Di video ini kita akan belajar cara mencari hasil rotasi suatu titik. Karena itu tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan loncengnya supaya kalianlah yang terlebih dulu mendapat informasi jika ada video yang terbaru. Terima kasih. Adik-adik, hari ini kita akan belajar transformasi geometri, khususnya tentang rotasi atau perputaran. Rotasi ini dikenal dengan dua arah. Jadi pertama ada yang dikenal dengan rotasi positif. Arah putar rotasi positif ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian rotasi negatif arah putar searah putaran jarum jam. Jadi rotasi positif itu arah putarnya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Sedangkan rotasi negatif arah putarnya itu searah putaran jarum jam. Nah, di video ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara mencari rumus hasil rotasi pada bidang koordinat dengan alat yang sederhana. Jadi alat ini sering saya pakai ketika saya sekolah dulu di SMP untuk mencari bayangan dari rotasi. Adik-adik, kita akan mencari bayangan dari suatu rotasi pada bidang koordinat dengan menggunakan alat yang sederhana, yaitu seperti ini, bendera-benderaan. Kita akan mulai ya. Jadi dari nomor 1, koordinat titik P, A, B berputar sejauh 90 derajat positif, maka bayangannya. Jadi di sini posisi A dan B ini positif keduanya. Jadi berada di sini. A ini ada pada sumbu X dan B pada sumbu Y. Dia berputar sejauh 90 derajat, berarti 90 derajat positif berarti berlawanan arah jarum jam ke arah kiri. 90 derajat berarti satu kali dia berputar ke sebelah kiri ini. Ya. Jadi titik AB berputar 90 derajat positif, maka bayangannya adalah min B, karena B ini berada pada X negatif. Min B. Jadi yang X-nya ini adalah B dan Y-nya adalah A. Kemudian kita lanjut lagi. Nomor 2, titik P, AB berputar sejauh 180 derajat positif. Berarti posisinya pertama di sini. Karena berpusat pada titik 0,0 ya, pusat rotasinya ini 0,0. Dia berputar 180. 90 ini berada di sini. Kemudian dia berputar satu kali lagi, berarti posisi 180 berada di kuadran 3. Berada di sini. Oke ya, kita lihat. Ini 90 sampai di sini. Kemudian dia berputar satu kali lagi. Maka bayangannya adalah X-nya ini adalah A. Karena X ini daerah X negatif, maka di sini min A. Y-nya juga berada pada
Y negatif, berarti ini min B. Jadi titik P, A, B berputar sejauh 180 derajat, maka bayangannya adalah negatif A, negatif B. Kemudian yang ketiga, titik P, A, B berputar sejauh 270 derajat positif. Ingat, titik awal di sini berpusat pada titik 0,0. Kemudian dia berputar 90, berarti di sini, daerah sini, 180 pada kuadran ketiga. Kemudian berputar 270, berarti satu kali lagi. Kita lihat ya. Titik A, B, dia berputar 90 ke sini, 180 ke sini, min A, min B, kemudian 270. Maka bayangan P, titik AB ini pada 270 derajat positif, yang X-nya ini adalah B positif karena daerah X positif, B positif. Jadi yang jadi X adalah B, kemudian Y-nya adalah A. Jadi di sini ini negatif A. Karena berada pada daerah Y negatif. Y negatif ya. Nah. Adik-adik, tadi kita sudah mencari bayangan pada putaran positif. Nah, sekarang kita akan mencari bayangan dari titik P pada putaran negatif. Jadi putaran negatif itu putaran searah jarum jam, jadi ke arah kanan. Oke, kita mulai ya. Nomor keempat, titik P, A, B berputar sejauh negatif 90 derajat. Maka bayangannya adalah, jadi posisi awal di sini titik AB-nya, kemudian dia berputar negatif 90, berarti searah jarum jam. Oke, kita putar satu kali. Oke, jadi bayangannya ini negatif, positif B, ini daerah positif B, dan negatif A. Jadi yang tadinya B-nya pada sumbu Y, hasil bayangannya itu B-nya berada pada sumbu X. Kemudian A berada pada sumbu Y negatif. B, negatif A. B, negatif A. Yang kelima, titik P, A, B berputar sejauh negatif 180 derajat. Maka bayangannya di titik P, X-nya A, B-nya Y, dia berputar 180. Berarti satu kali putar di sini ini 90, 180. Dua kali kita putar ya. 90 ini, kemudian satu kali lagi. Iya. Jadi bayangannya dari P titik AB berputar sejauh negatif 180 adalah ini A-nya pada X tapi X negatif, kemudian B juga tetap pada sumbu Y tapi pada sumbu Y yang negatif. Ini artinya bayangannya adalah negatif A, negatif B. Kita lanjut yang keenam. Titik P, koordinatnya AB, berputar sejauh negatif 270. Berarti 3 kali kita muter. 1, 90, 2, 180, 3. Nah, ini yang ketiga. Lagi ya. 1,
183. Ya, ini ketiga, 270 negatif. Maka bayangannya adalah min B, jadi X-nya ini adalah min B, karena berada pada X negatif, jadi min B, A-nya positif. Adik-adik, kita akan lanjut ke latihan soal dengan menggunakan rumus ini. Jadi kita akan mencari bayangan suatu titik dengan menggunakan hasil bayangan yang kita cari ini. Adik-adik, kita akan latihan soal, beberapa soal, dengan menggunakan hasil bayangan rotasi yang sudah kita dapati tadi. Contoh yang pertama, P, koordinat titik P, A, P, berputar sejauh 90 derajat positif. Bayangannya adalah negatif P, A. Titik P, 2,3, berputar sejauh 90 derajat ke arah positif, maka bayangannya jadi X ini adalah 2, Y-nya 3, atau 2 ini adalah A dan 3 adalah B, maka bayangannya negatif B, negatif B-nya 3, A 2. Titik P 2,3 berputar sejauh 90 derajat positif. Bayangan titik P adalah negatif 3,2. Contoh yang kedua, tadi kita sudah dapat bahwa titik PAB dirotasikan 180 derajat arah positif, maka bayangannya adalah negatif A, negatif B. Contoh, titik P negatif 2,3 berputar sejauh 180 derajat positif, maka bayangannya adalah, rumusnya adalah ini negatif A, maka negatif A-nya sendiri adalah negatif 2, negatif B, negatif B-nya 3. Kebayangannya negatif, dia jadi 2 positif, negatif 3. Titik P negatif 2,3 berputar sejauh 180 derajat ke arah positif, maka bayangannya adalah 2, negatif 3. Contoh yang ketiga, koordinat titik P, A, B berputar sejauh 90 derajat ke arah negatif, maka bayangannya adalah P negatif A. Contoh, titik P negatif 6 berputar sejauh 90 derajat ke arah negatif, maka bayangannya adalah, ingat jadi rumusnya, bayangan untuk negatif 90 derajat B, negatif A. B 6, A-nya negatif 3. Maka B di sini 6, negatif A sendiri adalah negatif 3. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Maka titik P negatif 3,6 berputar sejauh 90 derajat ke arah negatif, bayangannya adalah 6,3. Contoh yang keempat, titik P, A, B berputar sejauh 180 derajat ke arah negatif. P
P aksen atau bayangan P adalah negatif A, negatif B. Contohnya, P 4, negatif 1. Berputar 180 derajat negatif, maka bayangannya adalah rumusnya negatif A, negatif B. Negatif A-nya 4, maka dia jadi negatif 4. Negatif B-nya negatif 1. Maka bayangannya negatif 4,1. Jadi, titik P 4, negatif 1 berputar sejauh 180 derajat negatif. Bayangannya adalah negatif 4,1. Nah, adik-adik, sampai di sini latihan soal kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dengan latihan soal yang berbeda. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.